seperti kata Pram, seorang terpelajar harus adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Maka dari itu, kita semua mulailah dengan membaca biar adil sejak dalam pikiran. Kemudian kita menulis, dan habis itu kita mencintai lingkungan yang sudah dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Nusantara Bercerita. Tentunya masih bersama saya Kang Tomo di podcast tercinta kita, yaitu podcast Inspirasi. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang hobinya mencoret-coret sih, gitu ya. Seperti apa orangnya dan siapakah orangnya? Tentunya tetap stay tune di Nusantara Bercerita Podcast Inspirasi. Baik, kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber kita yang hobinya mencoret-coret gitu guys. Jadi siapakah orangnya? Langsung saja kita sambut Mas Rudi. Selamat datang Mas Rudi. Selamat datang juga di podcast tercinta kita, di podcast Inspirasi Nusantara Bercerita. Gitu. Mas Rudi, kita sebelum menginjak pada poin-poin yang akan kita bahas pada malam hari ini, sebelumnya saya pengen tahu latar belakangnya Mas Rudi. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih. Boleh. Jadi sebelumnya terima kasih buat Nusantara Bercerita sudah mengundang saya sebagai narasumber, dan teman-teman yang juga di luar belakang ini juga sangat luar biasa. Latar belakang saya lahir di Bojonegoro, di desa Wedi, desa yang penuh kebun salak, dan juga suka main lumpur, suka main di kebunan dan lain sebagainya. Itulah latar belakang ketika saya masih kecil dulu. Jadi memang saya anak kampung yang benar-benar dekat dengan alam, yang pernah memanjat pohon, berenang di kalen kalau di Bojonegoro istilahnya. Sungai. Kalau di Bojonegoro kami memanggilnya kalen. Oh, kalen itu berarti kali bukan yang ekstrim. bukan. Terus kemudian juga bukan mencoret sih Mas, lebih membaca, tapi itu pun baru-baru di tahun 2021 akhir. Oh, berarti bukan mencoret-coret gitu ya? Belum mencoret itu. Belum. Masih apa istilahnya itu, menerawang, membaca. Iya. Gitu. Setelah itu kemudian mondok di Lamongan. Mondok apa ini? Mondok pesantren? Sunan Derajat. Oke. Kemudian di Pondok Kapas juga, Mutamakin. Terus kemudian di Mansatu Bojonegoro. Terus sekarang kuliah di PGRI Bojonegoro. Berarti masih kuliah ini? Masih kuliah. Semester berapa? Semester 4. Ambil jurusan Pendidikan dan Bahasa Sastra Indonesia. Pendidikan dan Bahasa Sastra Indonesia. Oh, makanya tadi mulai tahun 2021 sudah mulai menerawang atau baca itu tadi ya? Enggak juga sih, karena di tahun itu kan tahun-tahun masih corona ya. Jadi itu corona itu tidak ada kegiatan. Alhasil ada ilham secara tidak langsung dari dapat wahyu betul. Itu tiba-tiba di Instagram itu ada kayak rekomendasi apa sih yang enak di hari-hari yang mencekam pada waktu itu. Ternyata salah satunya adalah membaca buku. Kebetulan sepupu saya suka baca buku, dan saya juga tanya-tanya buku-buku yang enak dibaca itu apa aja. Namanya Mbak Zakia. Itu sepupu saya yang suka baca dari kecil. Itu salah satu inspirasi saya untuk membaca. Oh gitu. Jadi aktivitinya Mas Rudi ini berawal di tahun 2021. Pada waktu itu masih corona belum. Beliaunya ini mengawali membaca buku itu terinspirasi dari saudaranya atau sepupunya Mbak Zakia, bukan itu ya? Bukan. Oke, tapi sebelum kita lanjut Mas Rudi, tentunya kita lihat pesan-pesan setelah ini. Kopi Nusantara
Jadi podcast kita ini Nusantara Bercerita ini disponsori oleh Kopi Nusantara. Kopi Nusantara. Iya, Kopi Nusantara. Ya mungkin pada malam hari ini background kita agak berbeda ya guys ya. Bukan di Kopi Nusantara, tapi background kita ini ada cabai, terus ada anggur ini. Anggur kayaknya. Iya. Kita mencoba menyatu dengan alam pada malam hari ini untuk background kita gitu. Memberikan suasana yang baru tentunya untuk memanjakan para pemirsa podcast Inspirasi Nusantara Bercerita, dan tentunya disponsori oleh Kopi Nusantara. Oke Mas Rudi, jadi Mas Rudi tadi sudah berkenalan, menjelaskan terkait latar belakangnya Mas Rudi mulai dari kecil sampai Mas Rudi itu mulai membaca gitu ya, sampai Mas Rudi itu biasanya nggak jari ini wong bojone grup belum neng kalen, menek-menek wit, ya kan? Belum tongi sawo di Solo terusan. Enggak. Tapi dulu tetangga sudah tahu kalau teman-teman itu memang udah biasa lah. Iya, bukan nggak dimarahi. Karena dianggap kan masih anak-anak. Iya, masih anak dan keluarga juga sebenarnya dianggap keluarga juga teman-teman iya. dulu. Jadi enaknya hidup di desa seperti itu. Iya. Kita mau bersyukur sekali. Nah, itu gotong royong nih, terus gantian nih, itu juga luar biasa kalau kita tinggal di desa Kebun Nusantara ya. Terus gini Mas Rudi, pada waktu 2021 Mas Rudi mengisi kegabutannya itu dengan mencari referensi, membaca buku apa pertama kali yang Mas Rudi baca? Buku pertama salah satunya Orang Gagal karya Osamu Dazai kalau nggak salah, itu dipinjami dari Mbak Zakia juga. Sebenarnya panggilannya Mbak Ida. Sapaan akrab dan dari rumah memang Mbak Ida, cuma di luar panggilannya Zakia. Terus kemudian ada Merebut Tafsir, kan Merebut Tafsir itu karyanya aktivis perempuan Lisma Markus sama Kiroah Mubadalah juga. Itu awal mula saya belajar membaca buku dari buku-buku yang bertemakan Islam. Jadi memang latar belakang pernah mondok juga di mana satu juga jurusan agama, dan ini ya teman-teman nggak ada yang percaya kalau saya jurusan agama karena mungkin sekarang kegiatannya banyak literasi kayak gitu loh, jadi kayak dianggap ngosok sih gitu loh. Tapi sebenarnya awal saya membaca itu salah satunya buku-buku yang bertemakan agama, yang progresif, yang dia punya tafsir-tafsir yang keadilan gender gitu loh. Itu awal mulanya saya membaca buku, dan itu atas rekomendasi Mbak Zakia juga salah satunya. Kemudian saya cari-cari yang mirip. Oh gitu ya. Itu awal-awalnya. Dan setelah itu saya juga mencoba untuk mencari buku yang lain seperti buku Pramudia Anantatur yang sudah difilmkan ya bukunya, itu Bumi Manusia. Kemudian loncat ke buku-buku Amerika Latin, sastra Amerika Latin aku juga suka, kayak Louis Sepulveda, aktivis lingkungan itu juga aku suka. Kemudian loncat ke Eropa, jadi banyak sih, loncat ke Afrika. Jadi dengan awal mula yang memang Islam itu, buku-buku Islam itu membawa saya untuk menjelajahi dunia literasi saya lebih luas. Terus kemudian kenal penulis Indonesia juga, Oki Madasari, terus aku juga suka Ahmad Tohari, terus kemudian siapa lagi ya, banyak sih penulis Indonesia yang saya sukai. Salah satunya itu, dan termasuk Pramudia itu juga saya suka di dunia sastra ya, maksudnya novel itu aku suka. Terus puisi Gunawan Muhammad itu juga bagus puisinya, Jokpin, Aan Mansor yang sekarang itu juga aku suka, dan dia Anugerah juga aku suka. Oke, berarti berawal Mas Rudi ini membaca buku-buku yang bertemakan tentang Islam, iya. Akhirnya merambah atau dikembangkan dengan tema-tema buku yang lainnya, gitu ya. Kayak buku-buku filosofi Yunani, seperti filsuf. Awal mulanya kalau filsafat ya, kalau filsafat itu memang saya tidak membaca secara bukunya kayak Aristoteles langsung atau mungkin Plato, tapi kayak buku-buku dari terbitan Martin Curie itu kan bagus-bagus sekali. Itu kadang-kadang kita di spoiler salah satu tokoh, misal pendekatannya si Aristoteles, pendekatannya si Martin Heidegger. Kemudian saya juga memahami konteks filsafat ternyata bisa dikaitkan dengan keadaan sosial di masyarakat Indonesia. Makanya setelah itu saya juga belajar filsafat. Jadi awal mulanya ya dari buku-buku yang dijelajahi itu, terus ada kutipan-kutipan di bukunya,
Serampung saya baca itu, saya mencari kutipan itu di tokoh-tokoh tersebut, makanya kenal Aristoteles, kenal Plato, Martin Heidegger, terus filosof-filosof Islam juga, Ibnu Rus, Ibnu Sina, Imam Ghazali, Al-Farabi dan lain sebagainya, ya dari buku-buku yang awalnya memuat ilmuwan-ilmuwan atau filosof-filosof di dalam bukunya tersebut. Kemudian saya cross check kembali, saya cari digali lebih dalam lagi. Habis itu saya baca, saya belajar membaca. Kalau buku filsafat secara penuh ya cuma beberapa sih, enggak buku filsafat secara karyanya si filsuf, tapi kutipan-kutipannya saya baca. Oke. Berarti ini ya benar antara Mas Rudi ini maksudnya tadi kenal itu dalam arti beliaunya itu membaca buku-bukunya, bukan berarti kenal ketemu dengan Plato atau kenal karena kan masanya sudah beda gitu ya. Jadi yang dimaksud kenal itu tadi adalah beliaunya ini sudah membaca buku-buku karya-karya beliaunya itu. Tapi dengan para penulis Indonesia, dari penulis mereka itu ada nggak yang pernah berjumpa ketemu secara langsung? Ada beberapa, salah satunya Dia Anugrah. Dia Anugrah baru tahun kemarin saya ketemu di acara Malaka Project. Jadi Malaka Project ini salah satu acara atau kumpulan orang-orang yang berfokus pada kajian-kajian maupun podcast maupun forum yang isinya ilmiah-ilmiah seperti itu. Ya, Dia Anugrah ini salah satu yang saya pernah ketemui dan karyanya juga bagus-bagus. Kayak bukunya, esainya Hidup Begitu Indah dan Hanya Itu Yang Kita Punya. Kemudian ada juga kumpulan ceritanya Hari-Hari Yang Mencurigakan, itu Dia Anugrah. Dan kebetulan saya juga penikmat tulisannya juga. Habis itu yang kedua pernah berjumpa sama Mbak Ayu Saraswati, penulis buku putih Mengapa di Indonesia Kulit Putih Sangat Digandrungi. Kenapa itu dijawab dalam bukunya. Saya ketemu di Surabaya. Kebanyakan di Surabaya sama di Dia Anugrah di UNER. Dia Anugrah di UNER, kemudian si Mbak Ayu itu di C2O Library Perpustakaan Surabaya. Kemudian yang ketiga Pak Nanang, aku lupa namanya. Bapak itu salah satu penulis tentang jurnalisme, itu ketemunya di kampus Kristen, aku lupa nama kampusnya. Itu sama teman saya dari Sugiwaras diajak. Jadi ketemunya itu kebanyakan di Surabaya ya, karena di Surabaya itu mungkin ada event gitu ya. Kebetulan ada event, makanya memanfaatkan event itu sekaligus liburan kayak gitu. Dan itu kan awal mulanya saya naik kereta api juga. Nggak pernah melancong ya, karena rumahan banget. Jadi belum kuliah berarti 2024 kemarin baru. Jadi itu momen di tahun 2024 memang baru, kayak aku melancong di daerah A, daerah B itu baru. Jadi itu bentuk kebebasan ya, salah satunya yang mungkin sudah dianggap dewasa, makanya diperbolehkan oleh orang tua. Oke, jadi supaya mendapatkan pengalaman dan juga ilmu tentunya ya. Karena dengan kita berhijrah, yang kita dapatkan selain ilmu juga rezeki, juga teman. Betul, itu katanya Imam Syafi'i kalau nggak salah. Sekali kutipannya Imam Syafi'i. Aku sepakat sih, memang itu keberuntungan orang yang melancong itu ya salah satunya bertemu teman, rezeki, ilmu dan lain sebagainya. Betul sih. Terus ngomong-ngomong soal menulis dan membaca, Mas Rudi, saya dulu juga suka menulis dan membaca. Bahkan sampai sekarang saya memiliki satu karya, cuman belum saya terbitkan atau mungkin belum saya launchingkan. Saya penggemar puisi. Karya siapa? Karya saya sendiri. Oh ya, saya lahir ya karya saya sendiri ya. Jadi saya sedang menulis, sampai saat ini belum selesai tulisan saya spin ya. Tulisannya ada puisinya itu coretan Kang Tomo, judulnya Gelap Bercahaya. Gelap bercahaya. Filosofis banget ya. Filosofis banget ya kan. Sampai sekarang belum selesai. Dulu di tahun 2012 itu sudah selesai, sudah jadi 100 halaman. Karena pada waktu itu saya bekerja di suatu tempat itu, saya save di komputer ya kan. Akhirnya hilang. Waduh, itu PR. Akhirnya sekarang mengawali lagi tulisan, sekarang baru dapat 10 judul. Terus gini Mas Rudi, dari pengalaman Mas Rudi melancong itu, selain Mas Rudi mendapatkan ilmu, wawasan, teman, rezeki dan lain sebagainya,
kira-kira Mas Rudi itu memiliki atau sudah memiliki atau belum memiliki suatu konsep untuk membaca, untuk mendidik masyarakat Bojonegoro biar lebih cinta dengan membaca dan menulis? Ini pekerjaan yang sangat berat bagi saya. Why? Cuma saya berupaya untuk bikin, saya kebetulan juga bikin perpustakaan Jenggala di Bojonegoro. Itu awalnya ya rental buku, sampai sekarang masih rental buku sih. Kenapa kok rental buku? Karena memang kami melayani buku-buku premium, buku-buku yang memang bagus-bagus. Dan sudah ada yang teman-teman yang mentesti itu, dan itu memang bagus-bagus, makanya premium. Kenapa kok premium? Karena uangnya penyewaan ini buat beli buku lagi, buat beli buku lagi. Jadi bukan dikomersialisasi ya. Itu kadang-kadang disalahpahami karena memang ada beberapa hal yang memang kita nggak bisa minta oleh mereka yang berkuasa, dan kita juga kesuwen lah, kelamaan lah. Daripada itu kita berupaya untuk bikin rental buku. Setelah itu di bulan puasa tahun 2023 kalau nggak salah itu kami juga bikin diskusi online awalnya. Diskusi online mudah terkait buku atau apa itu? Buku terkait buku dari beragam teman. Jadi teman-teman dari ormek-ormek juga, UKM juga, kampus-kampus, berbagai kampus. Jadi nggak Bojonegoro doang, di luar Bojonegoro kami berusaha menggandeng gitu. Pada waktu 2023 itu kami bikin diskusi online. Setelah itu ternyata antusiasnya banyak. Nah, semakin lama ternyata banyak yang masuk grup gitu loh. Kok banyak tiba-tiba. Yang awalnya cuma awalnya cuma ternyata kok banyak ya di grup ya, semakin banyak gitu. Dan ternyata banyak yang mengapresiasi. Nah, itu awal mulanya saya mencoba untuk bikin diskusi yang sifatnya nggak online, offline. Dan itu pertama kali udah tahun 2023 juga, setelah puasa, kemudian silaturahmi sama teman-teman lebaran ya. Terus kita bincang-bincang untuk literasi kedepannya di Bojonegoro seperti apa kayak gitu. Setelah itu ada diskusi offline, kami juga membahas buku-buku dan pemateri gratis, jadi nggak bayar ya. Untuk pemateri moderator itu gratis meminjam buku, dan setelah itu juga gratis meminjam buku, jadi ada outputnya lah. Seperti itu. Terus untuk perpustakaan Jenggala ini lokasinya bertempatnya itu di mana supaya nanti bolo-bolo podcast Inspirasi Nusantara Bercerita ini mereka mungkin mau membaca atau mungkin menyewa buku gitu. Lokasinya di rumah saya sendiri Di Desa Wedi, tepatnya di Gang RT 1 RW 1 Gang Dono. Ada di Google Map kok. Ada di Google Map, bisa langsung cek aja perpustakaan Jenggala Bojonegoro, itu langsung diarahkan ke Google Map-nya. Oke. Jadi pesan ya buat teman-teman atau Bolo Nusantara, untuk kalian yang mau membaca buku atau meminjam buku bisa langsung datang di perpustakaan Jenggala punyanya Mas Rudi. Teman-teman nanti di sana banyak ilmunya nanti, karena dengan membaca maka kita akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak, wawasan kita juga akan semakin bertambah. Dunia ini berada di dalam satu buku, ilmu ini berada di dalam buku. Biasakan membaca untuk kita semuanya. Betul, begitu Mas Rudi ya. Betul. Terus ngomong-ngomong Mas Rudi, kita tadi sudah ngomong panjang lebar kali sekian dan sekian ya kan. Mas Rudi ini baru semester 4 di dunia sastra. Ada nggak cita-cita keinginan untuk menulis sendiri? Cita-cita untuk menulis bukan cita-cita sih, itu kebutuhan saya. Kebutuhan karena menulis kan nggak harus cita-cita, itu setiap saat kita bisa belajar menulis atau menulis apapun itu. Jadi bukan cita-cita saya yo berubah setiap saat. Cita-citanya untuk saat ini ya jurnalis, tapi melihat teman-teman jurnalis yang susah banget, kayaknya agak mengundurkan diri. Mungkin guru aja sih, karena kebetulan saya juga guru les juga di sekolahan dan di luar sekolahan, jadi mungkin guru. Cita-citanya pengen menjadi guru, tetapi tidak menutup kemungkinan Mas Rudi punya keinginan untuk membuat sebuah karya ya tentunya, yang nanti bisa dibaca oleh bolo-bolo Nusantara supaya mereka juga bertambah wawasannya gitu. Karena pemuda di Bojonegoro ini Mas Rudi ya, kalau kita lihat apalagi di era zaman sekarang yang notabene itu
perkembangan teknologi sangat cepat dan luar biasa. Pasti kebanyakan itu dari handphone, ya kan? Banyak yang bermain game atau hanya sekedar scroll handphone, ya kan? Jadi alangkah lebih baiknya kita mengisi waktu luang kita itu untuk menulis dan membaca. Betul. Ya kan? Karena dengan menulis dan membaca itu tadi, wawasan kita bertambah, ilmu kita juga bertambah. Siapa tahu nanti Mas Rudi menulis entah sastra, entah itu puisi, entah itu novel atau majalah atau jurnalistik gitu. Tetapi sebelumnya Mas Rudi pernah nggak nulis di jurnalistik mana atau media mana mungkin? Ada beberapa. Di Bojonegoro saya pernah nulis juga di Jurnaba, itu salah satu media di Bojonegoro. Itu resensi buku, jadi buku-buku tak ulas di Jurnaba. Awal mula saya belajar menulis sih, saya muat di Jurnaba. Kemudian ada juga di Mas Tumapel, kemudian ada juga di Kumparan juga, ada juga di Mojok juga, kemudian ada juga di mana ya media, aku lupa namanya. Saking banyaknya Mas Rudi ini menulis di media-media. Lupa. Dan punya blogspot sendiri juga, buku Jenggala. Jadi buku Jenggala itu juga mewadahi tulisan-tulisan teman-teman di blogspotnya. Blogspotnya sudah kayak website sih, sudah saya desain sendiri dan ya udah bagus. Dan itu salah satu upaya saya untuk mewadahi tulisan teman-teman. Tidak saya doang ya, tapi teman-teman juga saya wadahi. Jadi itu sih, jadi beberapa tulisannya ya tentang jurnalistik Bojonegoro, misal Wonocolo. Kami kunjungan di sana, di Wonocolo daerah Kedewan kalau nggak salah, itu ke sana untuk mewawancari orang-orang sana. Kemudian saya juga pernah di Gurikovan, itu ada fenomena teman-teman transpuan yang diskriminasi, saya juga pernah di situ. Kemudian apa lagi ya? Lupa. Salah satunya dua itu yang saya ingat. Kalau jurnalistik ya itu tentang Wonocolo, kemudian sama transpuan di Gurikovan. Govan itu wahana di Bojonegoro. Tapi yang di belakang Govan itu kelihatannya sudah mulai terkikis ya. Nggak tahu, jangan ke situ saya. Mungkin Mas, itu loh ya di belakang saya. Ini teman-teman pasti tahu di Gurikovan, kalau orang Bojonegoro pasti tahu. Iya. Di Gurikovan itu ada pernah liputan di situ itu paling menarik bagi saya. Paling menarik bagi saya di situ mungkin. Ada ketika kita mewawancarai atau mewawancarai. Iya, tantangannya karena banyak kuat ya di belakang Govan itu kuat sekali karena katanya teman-teman transpuan ini Godoni sampai ke tahap fisik gitu. Padahal enggak. Kami aku ya khususnya itu disambut dengan ramah. Mau tanya apa dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Ini ramah dan cerita-cerita tentang kehidupan mereka juga ternyata ya sangat susah gitu loh mereka. Ternyata ada beberapa pilihan yang sulit yang mungkin mereka harus terjun seperti itu. Jadi seperti itu mungkin itu sih untuk melihat apakah bener gak sih anggapan orang-orang teman-teman transpuan atau waria atau teman-teman yang berbeda dari kita itu ternyata ya nggak sederhana itu kehidupannya, sekompleks itu, dan kita belajar dari situ juga kayak gitu. Itu liputan yang paling menantang dan paling greget bagi saya. Paling greget bagi saya itu. Pernah nggak Mas Rudi itu menulis tentang sebuah perpolitikan yang ada di Bojonegoro? Kebetulan majalah. Kan kami juga punya majalah Zin ya. Pertama, majalah Zin namanya Nurani Pemuda. Nurani Pemuda. Iya. Itu karya dari teman-teman Jenggala sendiri. Jadi kan teman-teman Jenggala tahun 2024 ini memang luar biasa, Mas. Jadi 2024 kami berusaha untuk melahirkan karya film. Jadi film pertama kami, film dokumenter yang digarap oleh teman-teman Jenggala sendiri dengan fasilitas yang seadanya. Itu bikin jurnalistik film kan, itu kan termasuk jurnalistik juga tentang mengupas dinamika petani kebun salak terakhir di Bojonegoro. Jadi Bojonegoro itu ada di desa sendiri. Salak itu dikupas secara apa, petaninya, secara tanahnya dan lain sebagainya dalam satu film itu. Dan alhamdulillah di launching filmnya kami tiketnya habis, alhamdulillah. itu alhamdulillah habis. Berarti film pertamanya gitu ya. Iya, itu film pertama pendek.
panjang mas, 1 jam, panjang, 1 jam, bukan 1 jam enggak. Jadi 1 jam itu langsung film, ada beberapa penampilan kayak sinden, ada penampilan lukisan juga sekalian gitu. Jadi kita membaca literasi nggak cuma buku ya, tapi juga seni, kemudian film, kemudian juga pertunjukan teater dan lain sebagainya. Membaca keadaan sekitar itu termasuk literasi bagi saya. Dan itu salah satunya itu. Yang kedua, majalah Zin itu juga digarap teman-teman yang baru saja kemarin 2024 juga terbit, dan alhamdulillah yang beli juga banyak. Kukira ya nggak ada yang minat. Itu tentang politik mas, tentang politik. Kan pada waktu 2024 kemarin kan Bojonegoro kebetulan dan beberapa wilayah di Indonesia khususnya pilkada itu kami memanfaatkan momen itu untuk menulis majalah Zin berjudul Bencana Kue Oligarki. Jadi bencana kue oligarki. Jadi kita mengupas tentang perpolitikan di Bojonegoro secara lebih dekat. Ada beberapa kolomnya termasuk opini, liputan, kemudian resensi buku, ada puisinya juga, ada cerpennya juga, ada komiknya juga, dan itu 50 halaman. Itu kecil Cak. Mungkin Kang Tomo next time bisa disepilkan itu bukunya itu. Bisa, boleh. Oke. Karena sudah ludes terjual ya. Mungkin next di majalah kedua kami jilid kedua akan bikin majalah Zin bertema masyarakat ilmiah versus masyarakat tahayul. Jadi itu kita membedah tentang fenomena tahayul dan ilmiah di Bojonegoro maupun di luar Bojonegoro untuk disampaikan ke masyarakat itu sih. Oke, jadi sangat luar biasa sekali kayak Bolo Nusantara ya. Mas Rudi dan juga teman-temannya Jenggala ini dia tidak hanya menulis atau membuat sebuah perpustakaan saja atau membedah tentang buku saja, tapi mereka para teman-teman Jenggala itu juga memproduksi atau membuat film yang judulnya apa tadi? Kebun Salak Terakhir. Gitu. Jadi di Desa Wedi ini dan Tanjung Hati dan juga Kalianyar ya itu kan di Bojonegoro terkenal dengan salaknya, tetapi karena salaknya itu mungkin kurang efektif atau lain sebagainya, kurang perhatian juga bisa jadi Mas Rudi ya, akhirnya berimbas seperti itu ya. Ya, menariknya di situ kan insya Allah semoga dapat dimuat di media, beberapa media itu kami juga menulis tentang liputan perempuan tani salak di Desa Wedi. Karena itu penting untuk mencatat sejarah kita di Bojonegoro, yang mana ternyata peran perempuan di kebun salak itu lebih banyak ketimbang laki-laki, dan itu menarik bagi saya ya di Desa Wedi. Dari mulai mengembangbiakan, menyemai, membersihkan kebun, menjual, itu perempuan. Berarti mulai dari pengembangbiakan, penyemaian, terus mulai panennya juga perempuan, jualnya juga perempuan semua. Jadi kan peran perempuan nggak cuma di dapur kan. Nah itu kami mengvalidasi ternyata nggak cuma laki-laki yang di kebun atau di sawah, tapi perempuan di Desa Wedi itu sangat penting perannya, dan itu menampik tentang stereotip tentang gender di Indonesia ya, keren banget. Dan yang kedua, saya menemukan ternyata yang bawa biji salaknya adalah seorang ulama dari Bakalan namanya Mbah Basir. Dan ternyata peran ulama pada waktu itu bukan cuma dakwah, tapi juga merubah situasi sosial dan merawat ekologis di Desa Wedi seperti itu. Itu yang mungkin bisa ditulis. Berarti awal mulanya Desa Wedi dan sekitarnya itu adanya kebun salak itu dari ulama iya, dari Bakalan yang membawa ke situ bijinya. Tetapi kalau saya lihat untuk saat ini sedikit agak berkurang ya salak di Wedi dan Kalianyar ini. Itu faktor karena lingkungan kah, atau faktor karena lahannya kah, atau mungkin karena kurang pemerhatian dari pemerintah? Banyak faktor. Kenapa aku takut karena saya bukan pakar lingkungan ya. Cuma di film kami itu dimuat beberapa faktornya. Salah satunya adalah memang dulu di tahun 2000-an kalau nggak salah, kalau saya lupa mau dikoreksi teman-teman, itu ada perusahaan dari Sidoarjo yang mana di pohon kelapa, kan banyak pohon selain salak itu ada pohon kelapa di Desa Wedi, dan itu sebagai pelindung kebun ternyata. Nah setelah pohon-pohon ini dijual, dibabati untuk perusahaan Sidoarjo itu untuk bahan bangunan, ternyata
hambanya semakin banyak. Dan hamba ini sebenarnya kan lingkungannya di kelapa, pohon kelapa, terus kemudian pindah di pohon salak, dan itu semakin menggerogoti kebun salak. Oh, berarti Jadi karena kumbang itu. Kumbang, betul, kumbang. Kalau bahasa kebun itu kabung. Kalau saya tahu mas, Iya. itu dulu yang faktor pertama yang saya secara ilmiah ya mas ini ya. Iya. Yang kedua faktor perubahan iklim yang di Bojonegoro sekarang panas sekali, yang suhunya hampir setara dengan Mesir mas, secara rata-rata itu Iya, kan? pengaruh terhadap pertumbuhan, toleransi terhadap pertumbuhan pohon salak. Selebihnya saya nggak tahu faktornya apa, cuma salah satunya itu kalau kita berkaca petani muda ya juga sih salah satu faktornya. Cuma dari pemerintah juga aku menghimbau untuk cobalah melihat kebun salak itu salah satu, karena dulu pernah jaya-jayanya sampai dapat dengan pohon salak, dengan memanfaatkan ekologis pohon salak itu dapat sekolah. Berarti anak-anak itu sekolah gitu loh dengan pohon salak sampai kuliah, sampai dia kuliah. Terus untuk bayari orang tani, terus untuk apalagi ya, terus untuk kebutuhan rumah itu cukup dengan memanfaatkan pohon salak. Itu kami berusaha untuk menampilkan di film itu, yaitu oh ternyata itu pohon salak itu punya sisi emasnya ya. Emasnya Bojonegoro itu nggak cuma minyak gitu loh, ternyata pohon-pohon jati khususnya dan salak itu juga salah satu emasnya Bojonegoro yang terlupakan ya mungkin tahun-tahun ini. Seperti itu ya. Jadi Iya, betul. sebenarnya wisata atau agrowisata di Bojonegoro ini banyak Mas Rudi. Oh banyak ya? Banyak, cuman banyak yang terbengkalai maksudnya. Oh terbengkalai. Gitu. Jadi mungkin ini PR buat kita semuanya juga, selain buat pemerintah Bojonegoro, tapi PR buat kita semuanya juga, para masyarakat Bojonegoro, supaya kita itu lebih, yang pertama adalah cinta alam, betul. Terus yang kedua adalah kita lebih khususnya juga untuk pemuda ini ya, lebih memiliki jiwa untuk berkebun, bertani, karena Bojonegoro potensinya lahannya yang kosong itu masih banyak sekali gitu. Jangan sebagai pemuda terus kita layah-layah, kita tidak mau belajar bertani, kita tidak mau belajar berkebun. Kalau tidak ada pemuda, next ketika kedepannya, maka wisata-wisata ataupun terkait pertanian, perkebunan itu akan mulai hilang. Jadi itu harus dijaga juga. Jadi itu PR buat kita semuanya ya Pulau Nusantara, bukan hanya PR dari pemerintah saja, tapi buat kita semuanya warga masyarakat Bojonegoro. Seperti kemarin kita Nusantara Creative Art Mas Rudi ya, di tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 ini, kita kemarin itu mengadakan tanam pohon. Oh di mana? Di Negeri Atas Angin, di Sekar. Ya, Luar biasa tepatnya di Sekar. Beling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Kita menanam 1000 pohon di sana. Gitu. Tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah untuk reboisasi, untuk penghijauan, ya kan, supaya Negeri Atas Angin atau Sekar dan sekitarnya di sana itu tidak gundul gitu. Karena kalau Kang Tomo perhatikan di Gondang, di Sekar, terus dan sekitarnya sana itu alasnya atau hutannya itu sudah, kalau saya bilang gundul ya nggak ada gitu. Oh nggak ada. Jadi itu juga PR kita bersama, bukan hanya PR dari perhutani ataupun pemerintah, PR kita semuanya warga masyarakat Bojonegoro, supaya kita lestarikan alam Bojonegoro ini, kita tanam kembali, mulai dari pohon jatinya, mulai dari buah-buahannya, mulai dari pertanian, harus benar-benar kita maksimalkan. Itu Mas Rudi ya. Mas Rudi, mungkin perbincangan kita cukup sekian, dan saya berterima kasih sekali atas kedatangannya Mas Rudi di podcast Inspirasi Nusantara Bercerita ini. Kang Tomo doakan semoga Mas Rudi semakin sukses, semakin cinta dengan menulisnya, semakin cinta dengan membacanya, dan selalu melestarikan budaya membaca dan menulis di Bojonegoro. Semoga bisa menular ke pulau-pulau Nusantara Bercerita, khususnya ada di Bojonegoro, untuk bisa lebih baik seperti Mas Rudi, membuat sebuah perpustakaan, menjadikan buku sebagai ilmu, menjadikan buku sebagai pedoman hidup. Terima kasih. Salam Nusantara
bercerita. Terima kasih.